Silakan duduk, Dek, silakan duduk. Baik, sebelumnya mungkin saya izin perkenalan dulu ya. Saya Lili Fantasia, ibu yang tadi bisa kami ketahui. Saya sebagai ahli gizi yang bertugas di puskesmas pada hari ini. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya izin konfirmasi dulu, benar ini dengan ibu. Sebelumnya saya izin tanya ibu dengan ibu siapa? Oh, Fira. Fira. Ya, baik. Jadi hari ini saya akan melakukan konseling terkait kondisi kesehatan dari adik Bunda. Kemudian juga terkait saya juga akan bertanya terkait pola makan dari ibunya. Kemudian mungkin saya nanti juga akan melakukan pengukuran dari berat badan dan juga badan gitu. Seperti itu. Sehingga apakah ibu dan adik bersedia untuk meluangkan waktunya? Baik, terima kasih ya. Sebelumnya jadi saya ingin menjelaskan terkait tujuan kita dalam melakukan konseling ini, yaitu untuk mengetahui kondisi dari adik-adik ini terkait penyebab dari keluhan yang ada. Kemudian juga saya akan memberikan saran-saran dan untuk perbaikan makannya untuk kedepannya seperti itu. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak perlu tegang. Adik Bunda apa kabar hari ini? Masih lemes ya. Kita akan bantu untuk segala kesehatan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya terkait keluhan yang dialami ibu pada saat masih di kemarin sih sempat batuk, terus pilek, terus sering pusing juga. Terus seminggu sebelum periksa itu sempat juga muntah Mbak sama diare gitu sekitar 2 hari. Sama diare ya. Baik, berarti masih sedikit lemas ya. Kalau untuk aktivitas sehari-harinya biasanya apa aja deh? Biasanya sih sekolah ya Mbak, terus main sama teman-temannya, sama nonton TV di rumah juga. Gitu. Kenapa dia nggak mau jawab, malu-malu ya, malu-malu? Masih lemes. Masih lemes. Kalau gitu saya nanya ke ibu aja. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait kebiasaan makanan di Indonesia sehari-harinya. Biasanya ibu makan berapa kali sehari? Biasanya sih 3 kali makan ya Mbak. 3 kali. Sama kadang cemil gitu, snack 1-2 kali. Hanya 1-2 kali. Ya. Baik, terus untuk makanan pokoknya biasanya apa? Nasi aja, nasi. Sama tadi makannya 2-3 kali sehari. Terus lebih sering makan mie instan sih Mbak. Lebih sering ya? Iya. Biasanya kira-kira seberapa sering makan mie instan? Hampir setiap hari sih Mbak. Biasanya tuh 1-2 kali makan. Terus itu tuh makannya 1 bungkus ya. Bungkus yang itu cukup sering ya? Iya. Selanjutnya kalau lauk yang dari hewani mungkin apa biasanya? Seringnya sih ayam itu mungkin 3-4 kali seminggu, sama telur juga itu biasanya 1 atau 2 kali sehari, sama sering makan ikan lele juga, itu seminggu bisa 3-4 kali. Dan kalau setiap makan biasanya seberapa misalnya ayamnya berapa potong itu biasanya seberapa? Kalau ayam itu biasanya saya itu 1 potong. Terus kalau telur ya 1 butir Mbak. Kalau lele ya palingan 1/2 ekor. Kalau misal seperti daging merah atau hati ayam itu jarang sih Mbak. Oh jarang ya. Kalau misal dari lauk abadinya gimana? Misalkan tempe, tahu gitu. Kalau tahu sih sering Mbak 1-2 kali sehari gitu kalau makan. Terus itu tuh biasanya yang setengah potong sedang. Terus kalau yang tempe itu 1 potong kecil gitu, paling ya 1 kali sehari. Jadi cukup sering ya untuk lauk abadinya. Selanjutnya kalau dari sayur-sayuran biasanya apa yang dimakan? Kalau sayur ya biasanya bayam, terus sayur sup sama oyong. Kalau misalnya dari sopnya sendiri itu biasanya isinya apa? Biasanya sih saya kalau masak di sini ya paling buncis, wortel sama kubis. Kalau misal dari sayur hewan tadi itu biasanya setiap makan itu berapa? Biasanya sekitar ya 5 sendok makan lah Mbak, sehari bisa 2-3 kali makan sayur. Itu sudah cukup yang banyak. Kalau misal dari buah-buahan biasanya apa yang sudah dikasih? Jarang sih Mbak, paling dia ini makan pisang itu seminggu 1-3 kali aja lah. Terus kadang juga makan jeruk itu paling seminggu sekali aja. Jadi kalau buah malah jarang. Saringan atau snacknya itu biasanya apa ya? Cilok itu Mbak biasanya sehari sekali, paling tiap makan ya 5 biji. Terus sama snack kemasan gitu, tapi nggak tiap hari lah ya, sekitar 3-4 kali seminggu. Kalau untuk minumannya juga bisa minum es
putih atau apa susu gitu ya? Oh, kalau air putih ya emang setiap hari minum, sama emang dia juga suka teh. Kalau air putih sama teh itu biasanya tiap hari berapa gelas? Nah, kalau air putih itu biasa minumnya satu gelas itu bisa 5 sampai 6 kali ya. Terus kalau teh itu satu hari ya sekali aja sih mbak, satu gelas juga. Berarti kalau untuk air putih sering banyak berapa gitu? Teh juga biasanya sampai sekali. Iya. Kalau susu harus suka nggak sih? Nggak suka sih ya. Baik, jadi saya izin simpulkan sementara kalau untuk adik bunga ini makanya 2 kali sehari, kemudian cukup sering untuk mengkonsumsi mie instan ya. Untuk lauk-lauknya ada tapi daging merah dan itu cukup jarang. Ya, daging merah yang cukup jarang, kemudian untuk sayurnya sebenarnya sudah cukup, tapi untuk buahnya masih kurang ya. Dan untuk semuanya bisa makanan nantinya gitu. Iya, baik. Untuk selanjutnya mungkin kita akan untuk dulu ya untuk tinggi badan dan berat badannya. Oh ya diukur. Dan sebelah sini ya. Baik Bu, untuk pemeriksaan di badan berat badan sudah dilakukan ya. Untuk selanjutnya sebelum saya diberikan hasilnya, saya ingin menceritakan lagi kalau misalnya Ibu ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja ya. Baik, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, saya izin menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama dari hasil riwayat makan 20 hari. Nah, ini ternyata diperoleh dari asupan energi, KDG dan lemaknya itu sudah cukup baik ya, karena memang sudah di atas 80% dari kebutuhan energi. Namun untuk proteinnya itu masih sangat kurang karena masih baru memenuhi 43% dari kebutuhan energi. Kemudian untuk hasil antropometri atau berat tubuh yang diumum tadi, nah itu diperoleh berat badannya jadi kan 21 kg jadi dan berat badannya 130 cm. Dan setelah saya hitung dari yang itu sebenarnya 12,4 kg per meter kuadrat. Untuk dari status fungsinya berdasarkan indikator BMI ini bisa kita lihat dari kulitnya ini masuk dalam kategori gizi kurang ya, karena masih di bawah dari garis pertumbuhan dari standar WHO. Dari garis standar ini masih di bawah garis hijau itu. Ini artinya berat badan itu belum sesuai dengan tinggi badan yang dibutuhkan. Itu ya mbak, saya kira dia udah cukup berat badan. Ya, itu berasal terlihat dari Ibu, makanya memang harus kita periksa lebih lanjut gitu. Nah, selain itu untuk hasil laboratorium itu saya bisa sampaikan untuk kadar hemoglobin atau hemoglobinnya itu sebesar 8,2 gram per desiliter. Nah, itu artinya apa Bu? Nah, itu artinya yang merupakan nilai normalnya itu 11,5 gram per desiliter. Nah, jadi nilai HbA ini masih di bawah normal, berarti ini justru mengalami anemia, yaitu kondisi di mana darah itu kekurangan sel darah merah yang sehat yang bisa mengambil oksigen dari di dalam darah itu ke seluruh tubuh. Itu berbahaya nggak mbak? Nah, sebenarnya tidak langsung berbahaya Bu, tapi kalau dibiarkan itu bisa mempengaruhi konsentrasi dari lingkungan. Nanti lingkungan jadi cepat lemas, lesu, nanti konsentrasi juga menurun, stamina kita menurun seperti itu. Dan setelah saya cocokkan dengan kebiasaan yang tadinya saya katakan tadi, itu kemungkinan besar bisa dipengaruhi beberapa hal ya Bu. Yang pertama tadi itu dari asupan zat besi yang kurang. Nah, sudah zat besi terbaik itu sebenarnya ada di daging merah atau juga bisa di hati ayam. Nah, itu tadi kedua itu di bunga jangan konsumsi ya. Nah, yang kedua itu bisa dikarenakan konsumsi kita mengambil setiap hari. Sebenarnya mie instan itu memang banyak apa, tapi dari kandungan zat besi itu sangat terbatas karena kita ingin ada serat dan ada vitamin, terus juga tinggi gula dan tinggi pengawet seperti itu. Kalau misalnya kita sering jadi terbatas, tadi jadi kurang dapat zat gizi yang dibutuhkan dari tubuhnya seperti itu. Yang ketiga itu ada konsumsi buah yang masih kurang seperti itu. Misalnya buah-buahan itu kan mengandung vitamin C, itu sangat penting untuk menyerap zat besi seperti itu. Kalau misalnya kurang, misalnya tubuhnya itu misalnya dia mengkonsumsi zat besi cukup tapi nggak makan buah, nah itu penyerapannya jadi kurang maksimal. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ini ada kondisi baik yang pilek ya, nah itu bisa menimbulkan lagi infeksi ringan. Nah itu bisa meningkatkan kebutuhan zat besi tubuh, terutama dari vitamin dan mineral. Oh, ternyata banyak juga yang nggak penyebabnya. Ini dulu, tapi sekarang yang penting kita sudah sama-sama tahu ya dan baginya, jadi kita bisa perbaiki sama-sama seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir Bu. Jadi perbaiki itu bisa berbanyak. Baik Ibu, satunya yang mau ditanyakan dulu. Oh, belum ada sih mbak. Saya lanjut ya Bu. Jadi kalau misalnya saya rangkum dari masalah ini
sudah diberikan saat ini itu ada 3 Bu. Yang pertama itu dari anemia atau transmisi tadi, nanti yang ditandai dari nilai HB yang rendah tadi yaitu 8,2 dari hasilnya. Yang kedua itu dari asupan zat gizi yang belum optimal karena tadi kan dari asupan zat gizinya kurang, dari vitamin kurang, dari seratnya seperti itu, dari kebutuhan juga kurang. Nah, yang ketiga dari pola makan yang belum seimbang, ya konsumsi misalnya terlalu sering, terus dari sumber protein hewaninya masih terbatas sebenarnya, terus jadi buah-buahan juga masih dalam konsumsi. Ya sih Mbak, ini selama ini saya tuh masaknya tuh yang praktis-praktis aja gitu. Sabtu itu sebenarnya ada sekali Bu, karena juga yang mengalami seperti itu. Jadi yang penting sekarang kita cari solusi bareng-bareng yang bisa dilakukan gitu kan, yang praktis seperti itu. Nah, kita akan perbaiki kondisi kita ini melalui pengaturan makan. Jadi saya akan jelaskan tadi itu nanti bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang belum jelas. Nah, gitu. Jadi dari yang pertama, yang paling penting bisa memperbanyak makanan yang kaya zat besi. Jadi ini sebenarnya harus menunggu. Misalnya dari ada tidak yang terjangkau, itu contohnya hati ayam. Sebenarnya tadi jarang dikonsumsi ya, tapi mungkin bisa dicoba untuk bisa dicoba sekitar seminggu sekali. Pelan-pelan dicoba juga. Nah, itu bisa dimasak misalnya ditumis atau ditambah sama hati gitu. Di rumah cukup pedas nggak? Nanti kalau gitu bisa ditumis seperti itu ya, yang bisa dicoba diberikan. Nah, untuk selanjutnya selain itu saya telur, ikan lele, juga ayam yang tadi sudah diberikan itu juga bisa kita diberikan, bisa dilanjutkan saja. Kalau kita sesekali untuk bisa ditambahkan sebenarnya hindari dari sapi, karena dari sapi itu mengandung zat besi, jadi kayaknya itu paling mudah diserap oleh si ibu. Nah, sebaliknya ini ada yang perlu dihindari juga, yaitu konsumsi ikan dari kasih mengkonsumsinya. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa untuk konsumsi ikan, tapi itu bisa menghambat penyerapan zat besi, jadi sebaiknya juga diberikan pada saat waktu makan seperti itu. Saya baru tahu sih Mbak kalau teh itu ternyata bisa menghambat zat besi. Itu Bu, memang saya banyak yang belum tahu ya Bu, tapi saya masih lakukan minum, tapi sebaiknya jangan pas waktu makan. Jadi misalnya 1 sampai 2 jam sebelum atau sudah makan, jadi diberi jeda, jangan pas makan minum teh. Untuk mie instan saya nggak bilang harus tidak apa-apa ya Bu, tapi karena saya tahu itu kan memang praktis yang jadi yang udah mengenal seperti itu ya, tapi sebaiknya dikurangi secara bertahap. Idealnya yang maksimal 1 sampai 2 kali seminggu, misal ya pelan-pelan saja seperti itu. Kalau misalnya ada ingin makan mie, bisa ditambahkan dari telur, terus juga sayuran, misalnya sawi, wortel, banyak gitu. Terus juga bumbunya nggak boleh semua biar garamnya nggak terlalu tinggi. Jadi misalnya ini sedikit lebih bergizi karena tambahan protein dan sayur-sayuran. Gitu ya Mbak. Oke, nanti saya coba dulu. Itu bagus sekali. Jadi itu sebenarnya saya sudah buatkan contoh yang sederhana yang bisa diterapkan di rumah. Nah, bahan-bahan itu juga bisa dilakukan. Misalnya dari makan pagi itu bisa dengan nasi, terus telur dadar dan juga tumis bayam. Terus juga bisa ditambah 1 buah jeruk. Gitu. Nah, untuk siang paginya itu bisa biskuit, roti, dan juga minum air putih. Dan siangnya bisa makan nasi, ayam atau ikan lele gitu. Terus juga ditambah sayur sop, wortel dan brokoli, terus bisa ditambahkan bawang paya 1 potong seperti itu. Nah, untuk sekitar sore bisa makan pisang, 1 buah pisang atau buah lain yang misal tersedia dan lebih cepat. Nah, untuk makan malam bisa misalnya nasi, terus hati ayam yang ditumis, dan juga tempe atau tahu, terus ditambah sayur dan bayam dan juga buah kayak vitamin C. Karena Bu, apakah bahan-bahan yang saya sebutkan ini mudah didapat di rumah? Mudah sih Mbak, apa didapat di rumah. Cuma kalau hati ayam itu kan saya jarang beli sih. Cuma nanti saya coba. Udah, mungkin bisa dicoba. Karena harganya sebenarnya itu menjadi jangkau, dipaksakan banyak yang jual, harganya juga cukup terjangkau. Mungkin bisa dicoba dibeli seminggu sekali seperti itu. Lalu saya izin menyampaikan beberapa poin penting yang mudah-mudahan bisa dilihat dan bisa diterapkan di rumahnya. Jadi sebagai pelengkap juga saya ingin memberikan ini leaflet. Nah, ini bisa dibaca-baca di rumah kalian. Jadi saya izin jelaskan. Yang pertama mengenai anemia yang dihadapi. Jadi anemia itu sebenarnya penyakit yang bukanlah penyakit yang sebenarnya nggak bisa diperbaiki. Jadi bisa diperbaiki dengan perbaikan pola makan yang konsisten, tapi itu bisa naik secara bertahap. Biasanya dalam 1 sampai 2 bulan itu bisa terlihat perubahannya.
Terus juga tanda-tanda adik mulai mau perbaikan itu bisa melihat misalnya dan mulai nggak sungguh lagi, terus juga lebih semangat, terus wajahnya nggak terlalu pucat, terus bisa lebih fokus nih di sekolah. Nah, jadi ingin menyampaikan dulu bahwa peran ibu di sini sangat besar ya dalam pendidikan. Kalau misalnya dengan keselamatan, nah itu bisa coba divariasikan dari bentuk dan penyakitnya. Seperti misalnya telur bisa juga bervariasi, misalnya di dalam mulai di bulan kali, di bulan kedua supaya nggak besar. Ya sehingga kadang tuh dia tuh sering pilih makan oleh mama. Ya itu mengapa biasanya untuk anak sesuai dengan intinya yang penting konsisten. Terus juga kalau dalam menawarkan makanan dengan dipaksa, tapi juga nggak usah diganti sama saya misalnya dia menolak makan gitu, jadi tetap diberikan makan luas-luas gitu. Jadi biar lama-lama jadinya akan terbiasa. Itu mbak, ya sih nanti saya usahakan buat menerapkan semua yang mbak sampaikan tadi dulu. Baik Bu, sampai sini apakah ada yang memberikan dulu dan bagaimana atau ada ini? Saya mau nanya sih mbak, ini kira-kira boleh nggak ya dikasih kayak suplemen zat besi gitu? Soalnya saya lihat itu kan kadang di apotek ada yang jual kayak suplemen zat besi. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Dari suplemen zat besi itu memang biasanya dari dokter yang akan meresepkan. Kalau memang suka, terutama kandungan KB ini cukup rendah, jadi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Kalau dari sisi nutrisi kita utamakan dulu dari asupan makanan, dari makanan alami ya, karena pastinya penyerapannya akan lebih baik kalau misalnya dari sumber makanan seperti itu. Ada lagi yang kan? Sudah sih mbak. Baik sekali Bu, jadi Ibu sudah sangat kooperatif ya untuk hari ini dan juga semangat untuk sebaliknya nih sudah bisa yang lain itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau ada pertanyaan, ya Ibu bisa kembali menghubungi saya dan berdiskusi lagi ya di rumah. Semoga adik Bunda bisa cepat pulih dan sehat selalu ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih juga mbak. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas.